أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وأستاذنا ومعلمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. كان أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا ولي حق الله لم يقم أحد بغضبه. من رآه بديهة هابه ومن خالفه معرفة أحبه. يقول الحق ولو كان مرا ولا يقدر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا أياب. إذا صر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا تكلم فكأنما يجد الناس من كلامه أعلى ثمر، وإذا تبسم اقترأ مثلها بالغمام، وإذا تحدث فكأن الدر يسقط من ذلك الكلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله. لا إله إلا الله. اتقوا الله يا عباد الله. اتقوا الله في مساجدكم وفي بيوتكم. اتقوا الله في أسواقكم وفي منازلكم. اتقوا الله في سكناتكم وحركاتكم. اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم واعتقادكم. اتقوا الله حيثما كنتم وأينما كنتم، فإن من اتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، inna yawmakum hada yawmun azim. Kita dengarkan tadi Bilal mengatakan dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari kalian hari ini adalah hari yang begitu agung, hari yang begitu besar, hari yang dinamakan Yaumul Ijazah. Para malaikat pada hari ini memberi nama hari Yaumul Ijazah, hari pembagian hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah kita lakukan dari bulan Ramadan. Hari ini adalah Yaumun ahallallahu lahumut ta'am, hari yang Allah halalkan bagi kita untuk makan. Wa harrama alaikumus siyam, dan Allah haramkan bagi kita untuk berpuasa. Begitu cepatnya berubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja kemarin kita diwajibkan untuk berpuasa. Pada hari ini Allah haramkan kepada seluruh umat Islam untuk berpuasa. Dengan dalil apapun, dengan alasan apapun, dengan kekuatan apapun, walaupun dia mengatakan aku mampu untuk berpuasa 1000 hari, pada hari ini Allah haramkan kita semuanya untuk berpuasa. Bahkan disunnahkan, dianjurkan setelah terbitnya fajar, setelah masuknya waktu subuh, setelah selesai sholat subuh, dianjurkan kita untuk makan sebelum datang ke masjid. Dianjurkan kita untuk mengunyah sesuatu yang manis sebelum kita datang ke masjid. Ya Allah,
menunjukkan bahwasanya kita benar-benar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan melakukan perintah Allah, namun ada sebagian larangan yang Allah larang. Ketika kita tinggalkan larangan tersebut merupakan sebuah ibadah juga, ya ibadallah. Oleh karena itu ketika kita meninggalkan puasa pada hari ini, maka kita telah melakukan sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala lebih besar pahalanya daripada melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu ibadah yang tidak mampu atau sulit untuk dilakukan kecuali oleh orang yang benar-benar mencintai Allah. Setiap orang mampu melakukan semua perintah Allah, namun tidak akan mampu meninggalkan larangan Allah kecuali orang-orang yang benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dengan nama lain, dengan nama takwa, dengan hakikat takwa, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, disingkat dengan kata-kata takwa, yang dengannya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para hadirin umumnya untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, untuk selalu melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita, dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah golongkan kita kepada orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan Allah masukkan kita kepada dairatul taqwa, kepada daerah yang dikumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran, bulan Ramadan yang telah berlalu dari kita, bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita puasa di siang harinya dan bangun malam di malam harinya. Bulan tersebut adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran, baru saja kita lewati. Bulan tersebut adalah bulan yang begitu agung, begitu mulia di sisi Allah. Kalau andaikan ada bulan yang lebih mulia dari bulan Ramadan, maka Allah akan pilih bulan tersebut untuk turunnya Al-Quran. Namun Allah pilih turunnya firman Allah, turunnya kalam Allah di bulan Ramadan, menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang mana Quran tersebut adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, dan dengan kemuliaan Al-Quran Allah jadikan bulan Ramadan bulan yang begitu agung. Allah pilih Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran, sehingga dengan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar Allah jadikan Lailatul Qadar malam yang paling agung di sisi Allah. Bahkan tidak ada malam yang paling agung, sebagaimana fatwa para ulama, tidak ada malam yang paling agung di sisi Allah bagi umat Nabi Muhammad melebihi dari malam Lailatul Qadar. Yang mudah-mudahan Allah berikan anugerah kepada kita semuanya sebagai orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Allah pilih Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar sehingga malam tersebut menjadi malam yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang menyaksikan kedatangan bulan Ramadan falyasum, maka berpuasalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit ataupun musafir ataupun tidak mampu untuk berpuasa, maka sempurnakanlah 30 hari. Yuridullahu bikumul usra, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan sebuah
keringanan untuk kalian. Allah menginginkan sebuah kemudahan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tersebut. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan sebuah kesulitan untuk umatnya, untuk hambanya. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan adanya bulan Ramadan adalah sebagai penyempurna dari bulan-bulan lainnya. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan setelah selesainya bulan Ramadan dianjurkan kita untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Makna takbir adalah makna persatuan dari seorang hamba bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat sebuah keagungan, sebuah keajaiban di hari raya ini, kita melihat sebuah keindahan dari pandangan-pandangan yang kita lihat, kita mengagungkan sebuah dunia, maka ketahuilah hari ini Allah peringatkan dengan kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Rasakan dengan hati kita bahwasanya Allah yang lebih besar. Jika di dalam hati kita masih ada kecintaan kepada selain Allah, maka ketahuilah dengan kalimat takbir, rasakan dengan hati kita Allah Subhanahu wa taala lebih besar, dan cinta kita kepada Allah harus lebih besar. Sungguh tidak diterima cinta kita ketika kita mencintai, ketika cinta kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Sungguh Allah menolak cintanya orang Yahudi dan orang Nasrani yang mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibbah. Mereka mengatakan kami adalah pencintanya Allah. Semua orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah pencinta Allah. Allah tolak cinta tersebut karena orang Yahudi dan orang Nasrani lebih memilih untuk mencintai Allah tanpa mencintai Rasulullah. Cinta Allah dan cinta Rasulullah adalah cinta yang harus dinomorsatukan di dalam hati kita, ya ibadallah. Cinta Allah dan cinta Rasulullah adalah cinta yang terbesar. Ketika tertanam sifat cinta yang sangat besar kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka akan hilang perasaan takut kepada selain Allah. Hendaknya kita duduk dan berpikir, apakah kita memiliki sesuatu yang paling kita takuti selain Allah? Maka ketahui berarti cinta kita tidaklah kepada Allah tidaklah lebih besar. Karena semakin besar kecintaan seorang kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka semakin besar pula sifat takutnya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sifat cinta tersebut akan mewariskan, mendatangkan sebuah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, sifat takut kita kepada wabah yang telah turun, sifat takut kita kepada takut terhadap mati, sifat takut kita kepada takut kehilangan harta, sifat takut kita terhadap takut kepada kehilangan dunia akan hilang semuanya. Dikarenakan cinta yang lebih besar kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbullah lima yu'tukum min ni'amih, kata Rasulullah di dalam hadisnya. Cintailah Allah lima yu'tukum min ni'amih. Cintai Allah karena apa yang telah Allah berikan kepada kalian dari anugerahnya. Cintai Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepada kalian. Cintai Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hibbuni li hubbillah. Kemudian cintailah aku, kata Rasulullah. Cinta terhadap Rasulullah sudah ada perintahnya. Setidaknya sebelum diperintahkan kita telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah aku li hubbillah, karena cinta kalian kepada Allah. Tidak akan sempurna cinta kalian kepada Allah jika tidak mencintai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai keluargaku karena kalian telah mencintai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah adalah sifat yang harus kita tanamkan, ya ibadallah. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau telah menangis kepada kita 1400 tahun yang lalu. Beliau telah menyebut nama kita ummati, ummati, ummati 1400 tahun yang lalu. Beliau telah beristighfar untuk kita dari 1400 tahun yang lalu.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di dalam salatnya, berdoa Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah berdoa di dalam sebuah doanya mengatakan, ya Allah, ampunilah Aisyah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah berlalu dan yang akan datang. Ampunilah dosa-dosa Siti Aisyah yang telah berlalu dan yang akan datang. Ketika Rasulullah mengucapkan doa tersebut, Sayyidatuna Aisyah tersenyum begitu lebar. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Aisyah, apakah engkau senang dengan doa tersebut? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak senang ya Rasulullah? Aku didoakan oleh engkau, kekasihnya Allah, nabinya Allah. Sungguh aku sangat senang ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah, ini doa adalah doa aku yang aku panjatkan kepada Allah setelah selesai sholat untuk umat. 4.400 tahun yang lalu Nabi selalu beristighfar untuk kita ya Allah. Maka bagaimana tidak tertanam kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan di dalam sebuah hadis bagaimana seorang anak mampu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cinta terhadap Rasulullah itu masuk ke dalam setiap hati setiap insan, setiap laki-laki dan wanita, setiap anak kecil dan orang tua. Mereka semuanya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana masuk cinta tersebut ke dalam hati setiap insan? Dikisahkan di dalam sebuah riwayat hadis, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar di hari raya Idul Fitri menuju masjid untuk melakukan salat Id Fitri. Nabi keluar dari rumahnya di hari yang seperti hari ini menuju masjid untuk melakukan ibadah salat Idul Fitri. Kemudian di sebuah perjalanan Nabi melihat seorang anak menangis dan beberapa anak lainnya sedang bermain tertawa dari Allah. Ada beberapa anak yang sedang bermain, bergurau, tertawa, dan ada satu anak menyendiri sedang menangis. Didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang anak kecil tadi dan ditanya, ya ayyuhas sabi ma yubki, wahai anak kecil, apa yang membuat kau bersedih? Teman-teman bergurau, teman-teman berbahagia. Ini adalah hari bahagia, yaumul farah. Yaumul farahi was surur, hari yang begitu bahagia. Kenapa kau menangis? Apakah anak tadi sambil menundukkan kepala tidak tahu bahwa yang datang adalah Rasulullah? Da'ni ayyuhar rajul, tinggalkan aku wahai paman, biarkan aku sendiri. Kata Nabi, sebutkan apa yang menyebabkan kau menangis. Kemudian anak tadi mengatakan, ya ayyuhar rajul, fa inna abi mata fi ihdal ghazawat. Sebelum Ramadan, ayahmu telah wafat di dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ditinggalkan oleh ayahku karena wafat syahid di dalam sebuah peperangan. Wa inna ummi tazawwajat bi ghairi abi. Kemudian ibuku menikah lagi dengan orang lain. Fa akhadha dari, kemudian rumahku diambilnya. Wa akala mali, harta warisanku dimakannya. Kemudian aku tinggalkan sendirian sehingga aku seperti ini, dalam keadaan tidak punya pakaian, dalam keadaan lapar, dalam keadaan sedih. Ketika datang hari raya Idul Fitri dan aku melihat temanku semuanya berbahagia, fatajaddada huzn, maka kesedihanku bertambah besar karena datangnya hari raya ini. Kemudian Nabi mengatakan kepada anak tersebut, ya ayyuhas sabi, wahai anak kecil, ama ta'ala anak menalakakan, kalau begitu kau mau sekarang aku menjadi ayah, kau aku akan jadi anak. Wa Aisyah umman, kemudian Sayyidah Aisyah sekarang adalah ibumu. Wa Fatimah ukhtan, dan Sayyidina Fatimah sekarang adalah kakakmu. Wa Ali amman, dan Sayyidina Ali adalah pamanmu sekarang. Wal Hasan wal Husain ikhwatan, sedangkan Hasan dan Husain adalah saudara. Mendengar ucapan tersebut, anak kecil tadi yang umurnya tidak lebih dari 15 tahun, paham bahwasanya yang berbicara adalah Rasulullah. Mengangkat kepalanya begitu senangnya bahwasanya orang yang berbicara hal tersebut adalah Rasulullah. Kemudian anak tadi mengatakan, wa kaifa la arda ya Rasulullah, bagaimana aku tidak ridha ya Rasulullah, bagaimana aku tidak ingin untuk menjadi anak angkatmu ya Rasulullah. Saking bahagianya anak tersebut, Nabi mengambilnya, mengajaknya ke rumahnya. Kemudian Nabi memberikannya makanan. Kemudian Nabi memberikan pakaian-pakaian baru.
sampai kenyang Nabi berikan hadiah dan orang anak kecil tadi keluar dari rumah Nabi. Setelah anak kecil tadi keluar dari rumah Nabi, mereka mendatangi teman-temannya yang tadi sedang bercanda bergurau. Kemudian begitu kagetnya para sahabatnya, teman-temannya melihat temannya tadi yang menangis. Ditanya, "Ya ayuhas sabi, wahai anak kecil, wahai temanku, baru saja engkau menangis tadi di sini. Sekarang engkau sudah tertawa. Apa yang menyebabkan engkau tertawa begitu cepat?" Apa tadi? Diceritakanlah semua yang terjadi bersama Rasulullah. Dikisahkan bahwasanya ayahku meninggal, kemudian Nabi mengangkatku menjadi anak, dan Nabi memberiku makan, memberikan aku pakaian baru. Setelah diceritakan semua kisah tersebut, semua teman-temannya yang berbahagia tadi bersedih luar biasa dan mengatakan, "Ya laita aba'ana matu ma'a rasul fi ihdal ghazawat." Wahai betapa seandainya bapakku juga mati syahid di dalam sebuah peperangan bersama Nabi. Karena saking inginnya mendapatkan derajat diangkat menjadi anaknya Rasul, karena saking inginnya mendapatkan kecintaan perhatian yang luar biasa dari Rasul. Ini kecintaan timbul dari seorang anak kecil, ya ibadallah. Ini kecintaan timbul dari seorang anak kecil yang belum baligh, belum melewati 15 tahun. Ini kecintaan timbul dari seorang yang didikan ayahnya menjadikan Nabi Muhammad SAW lebih dicintai daripada ayahnya, ibunya, hartanya, dan dari air yang dingin ketika dahaga. Inilah yang tertanam, inilah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, sehingga akan keluar sifat takut kepada Allah dan kepada Rasulullah, akan keluar sifat takut kepada Allah dan kepada Rasulullah dari dalam hati kita, dan membersihkan sifat takut kepada selain Allah dan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dapat menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dipandang oleh Allah dan Rasulullah, perkumpulan yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah. Allah berkahi kita di bulan Ramadan yang telah berlalu dan disampaikan kita kepada bulan Ramadan yang akan datang. Allah terima setiap puasa kita dan qiyamul lail kita di malam harinya. Allah berikan kita anugerah Lailatul Qadar yang telah berlalu. Allah mudah-mudahan sampaikan kita kepada Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang telah berlalu dari kita dijadikan paling baiknya Ramadan dari Ramadan-Ramadan yang telah berlalu, dan Ramadan yang akan datang dijadikan Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa kita dan dosa keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak keluarkan kita dari bulan Ramadan yang telah berlalu, melainkan telah Allah ampuni dosa-dosa kita. Telah kita ketahui di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hari Jumat di bulan Ramadan ketika naik di dalam sebuah mimbar, Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Setelah selesai khutbah ditanya oleh para sahabat, "Kenapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Ketika aku naik di dalam sebuah mimbar, malaikat Jibril datang dan mengucapkan dengan 3 doa, dan aku aminkan semua doa tersebut. Dan salah satu doanya adalah, celakalah bagi orang yang masuk ke bulan Ramadan namun dia keluar tidak mendapatkan ampunan." Kemudian Nabi mengucapkan amin. Dan telah berlalu dari kita bulan Ramadan, namun kita tidak tahu apakah dosa kita telah diampuni oleh Allah dan atau tidak. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak keluarkan kita dari bulan Ramadan, melainkan Allah telah ampuni dosa-dosa kita. Allah tidak keluarkan kita dari bulan Ramadan, melainkan menuju Ramadan. Allah tidak keluarkan kita dari Ramadan, melainkan bersama Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan hari-hari kita setelah Ramadan adalah Ramadan, bahwasanya setiap orang yang telah keluar dari bulan Ramadan dan kebiasaannya masih tetap seperti bulan Ramadan, maka orang tersebut keluar dari bulan Ramadan menuju Ramadan. Orang tersebut keluar dari Ramadan dengan Ramadan. Orang tersebut keluar dari Ramadan menuju Ramadan, maka hari-harinya adalah Ramadan. Setiap harinya adalah Ramadan. Allah jadikan cintaan kita, pengagungan kita kepada Ramadan sangat besar, dan mudah-mudahan dengan pengagungan tersebut, kecintaan tersebut, Allah tetapkan asal Ramadan setelah kita keluar Ramadan sampai Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahi azza wa jalla, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله واسع الجود والإفضال ودوائم المعروف والنوال المتصف جل وعلا بنعمته الجلال والكمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. لقد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما مضى حتى أقام الدين، وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا، بل مسلم في الجميع ضلال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله